Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga Allah pertemukan kita di pembelajaran daring ini. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke kudus kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, ana Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan awal ini antum ya bersama Ustadz ya, akan belajar PJOK ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Untuk pembelajaran PJOK ini ya, insyaallah pada pertemuan pertama ini ya, kita akan sedikit berbicara tentang apa sih target pembelajaran kita ke depan ya. Tentu saja setiap pembelajaran itu harus menyumbang capainya target lulusan antum nanti ketika selesai di sini ya. Adapun PJOK ini insyaallah kita akan mencapai target lulusan yang keempat, yaitu sehat dan kuat raganya. Nah, kenapa kemudian kita ini menjadi penting ya, sehat dan kuat raganya ini, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan konsep kebutuhan sehat dan kuat raga. Pertama kita akan mendefinisikan makna sehat. Banyak sekali literatur yang berbicara tentang definisi daripada sehat. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian ada menurut WHO pada tahun 1947, sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Kemudian menurut Weil pada tahun 1977, sehat adalah keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan. Nah, Islam juga memiliki pandangan terkait dengan sehat ini. Maka ada nilai sehat dalam ajaran Islam. Menurut seorang ahli, dokter spesialis Ali Mu'nis ya, di Universitas Ain Syams Kairo menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktek pengobatan yang berhubungan dengan spesialisasinya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu termasuk ibadah, dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat fisik atau manfaat badaniyah dan psikis kejiwaan yang kita sebut dengan ruh. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban keagamannya, berbagai penyakit lahir dan batin insyaallah terjaga. Kemudian bagaimana cara menciptakan kesehatan jasmani dan rohani dengan baik ya? Gimana caranya? Nah, yang pertama ya, kita harus mengatur pola makan. Dalam ilmu kesehatan atau ilmu gizi disebutkan makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan ya. Maka kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan makanan yang halalan thayyiban. Nah, di dalam Al-Quran juga berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya ya, seperti yang ditegaskan di dalam
Al-Quran, ya, sebagaimana di dalam Quran surah Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami, ya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Di dalam Al-Quran, ya, ada 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, kemudian keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya, ya. Di samping merupakan fitrah, juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan hal tersebut. Kemudian Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan, ya. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok misalnya. Kenapa kemudian merokok ini dilarang? Ya, karena dia dapat membinasakan diri dan mubazir, dan akibat yang ditimbulkan, ya, sangat buruk sekali. Contoh bau, ya. Nah, seandainya kita sebagai umat muslim kemudian merokok, nah, dan kemudian kita sholat berjamaah, sementara kita sebagai laki-laki muslim wajib sholat berjamaah. Nah, ketika kita barangkali mengantuk, memuap, maka itu mengganggu orang di sekitar kita. Nah, kemudian juga Islam itu menekankan keseimbangan, ya. Islam menekankan keteraturan, mengatur ritme hidup dengan cara tidur yang cukup, ya, istirahat yang cukup. Di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah, Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Keteraturan tidur, ya, keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi lain, Islam melarang membebani badan melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, melaparkan perut berkepanjangan, sekalipun maksudnya untuk beribadah. Kemudian olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu Islam adalah, dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga, ya. Nah, di dalam Islam, ya, di dalam Islam olahraga pada prinsipnya, ya, pada dasarnya dibolehkan atau hukumnya mubah, ya, atau hukumnya mubah. Nah, tentu dengan syarat-syarat tidak melanggar syariat-syariat Islam, ya. Adapun tujuan daripada olahraga pertama adalah, ya, untuk mempertinggi kesehatan yang positif, ya. Kemudian daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Dengan melakukan olahraga secara bertahap, secara teratur dan cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesegaran jasmani. Kemudian anjuran menjaga kesehatan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan thaharah. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, thaharah merupakan salah satu bentuk upaya preventif berguna untuk menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menjaga kesehatan rohani atau menciptakan kesehatan rohani? Pertama adalah kontrol diri, ya. Kita harus mampu untuk mengontrol diri kita, ya. Ini dalam hal ini berkaitan dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, keinginan-keinginan di luar daripada kodrat kita sebagai umat muslim, ya. Maka kita harus bisa mengontrol mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian pikiran kita harus selalu positif atau positive thinking. Nah, pikiran kita ini sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kita, kesehatan ruh kita. Ya. Semakin banyak kita berpikiran positif, maka dampaknya kepada rohani kita yang semakin tenang, ya, yang semakin
selalu bersyukur gitu. Nah, kemudian kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok dari kesehatan rohani? Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kemudian kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak secara kuantitas, ya, dan kemudian kita barengi dengan kualitas ibadah, maka semakin terpenuhilah kebutuhan pokok daripada kesehatan rohani kita. Kemudian hubungan sosial, ya, hablum minan nas. Ya, hubungan sosial ini sangat penting agar kesehatan rohani itu bisa tercipta. Karena kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan manusia, dengan sesama tetangga, keluarga, ya, masyarakat, maka hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tenang. Ya, kita tidak lagi was-was. Ya. Kita selalu merasa bahwa kita dikasihi, disayangi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian gaya hidup sehat seperti Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya, ya, nah ada banyak poin. Pertama, Rasulullah SAW itu beliau cepat tidur, ya, cepat tidur. Rasulullah, ya, kira-kira tidur itu sesudah istirahat salat Isya, kisaran pukul setengah 10 atau 21.30. Dan kemudian bangunnya pada pukul 3 pagi, ya, sepertiga malam, agar kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sering berpuasa. Puasa secara tidak langsung dapat menyembuhkan seseorang dari berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, ya, asma dan gangguan saluran pernapasan serta berbagai penyakit lainnya. Kemudian tidak mudah marah. Ini tidak mudah marah menunjukkan bahwa antum kita semuanya memiliki kestabilan emosi yang baik. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang tidak malas mandi. Nah, kemudian membersihkan tempat tidur dan juga memperhatikan kesehatan di lingkungan terdekatnya. Poin selanjutnya menjaga pola makan. Ya. Rasulullah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya beliau tidak berlebihan dan selalu teratur dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian beliau gemar berjalan kaki. Rasulullah selalu berjalan kaki menuju tempat-tempat yang memang masih bisa ditempuh tentu saja. Berjalan kaki dapat membuat kita berkeringat sehingga pori-pori tubuh terbuka dan melancarkan peredaran darah. Kemudian berbekam. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW. Kesembuhan, kata Rasul, kesembuhan dapat diperoleh melalui 3 cara. Pertama, dengan meminum madu atau obat herbal, kemudian dengan berbekam atau hijamah, dan terapi besi panas. Dan aku tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tidur miring ke kanan. Nabi SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wuduklah seperti wuduk untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tidak tidur tengkurap. Tidak tidur tengkurap. Rasulullah tidak tidur dengan tengkurap karena tidur tengkurap dianggap seperti tidurnya syaitan dan membuat pernafasan tidak lancar. Kemudian bersiwak atau membersihkan gigi. Nah, ini menjaga kesehatan gigi. Ya, Rasulullah mencontohkannya dengan bersiwak dan mengikat gigi. Kemudian memotong kuku. Ya. Kata Rasul, barang siapa yang memotong kukunya dengan cara tidak berurutan atau secara berlawanan, maka tidak akan mengalami sakit mata. Ini hikmah daripada memotong kuku. Kita akan lanjut kepada diskusi. Ya. Silakan antum cari literatur, kemudian buat sebuah voice note. Ya. Voice note. Kenapa kemudian sehat bagi diri seorang muslim itu sangat penting, ya. Apa sih fungsinya? Nah, begitu, ya. Silakan antum buat berupa voice note, ya. Mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini.
Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.